contoh soal tentang dua macam bangunan yang diuji kekuatannya. Kesimpulan dari khotbah Tuhan Yesus ialah bahwa dalam perjalanan hidup manusia, lambat atau cepat akan diuji badai kehidupan. Timbul pertanyaan, apa yang akan kita kerjakan menghadapi hari-hari gelap ini? Yang pasti kekuatan kita adalah firman Tuhan. Ya. Tanggapan positif terhadap firman bukan mendorong kita melarikan diri dari setiap badai yang menerpa, tetapi sebaliknya memampukan kita bertahan di dalamnya. Badai macam apa yang akan menguji kehidupan kita? Ya, ada 3 hal di sana. Pertama, angin pencobaan akan menguji setiap kita. Artinya angin pencobaan akan menguji setiap kita. Pertama, pencobaan adalah sesuatu yang wajar. Jadi pencobaan yang kita hadapi itu adalah sesuatu yang wajar. Di mana kehidupan kita yang kita alami, yang kita saat ini jalani, kalau pada saat kita mengalami suatu pencobaan itu hal wajar. Karena itu kalau Paulus mengatakan kepada jemaat Korintus, jemaat Korintus ini, jemaat 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Artinya di sana pencobaan yang kita alami itu berarti pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Karena itu dikatakan sebab Allah setia. Allah itu setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Jadi kalau kita melihat bahwa setiap pencobaan yang kita alami ini tidak melampaui kekuatan kita. Karena itu pada waktu kamu dicobai, dikatakan Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi setiap pencobaan yang kita alami itu Tuhan memberikan suatu solusi jalan keluar pada saat kita mau datang kepada Tuhan. Karena itu dikatakan di dalam iblis juga adalah iblis biang keladi segala kesusahan. Kalau kita harus perhatikan bahwa pada saat kita setia, kita membangun fondasi di atas batu, iblis juga tidak senang untuk apa? Untuk menghancurkan kehidupan iman kita. Karena itu dikatakan di dalam Lukas pasal 22 ayat 31-32 dikatakan, itu yang berbicara Tuhan Yesus kepada Simon. Dikatakan, Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Nah, di sana Tuhan mengingatkan kepada Simon Petrus di dalam perjalanan hidupnya, ternyata iblis terus mengikuti Simon Petrus. Dikatakan supaya imanmu jangan gugur. Nah, disinilah bahwa iblis sangat bekerja di tengah-tengah situasi seperti ini. Kita harus jeli. Bagaimana iblis juga saat ini juga ingin menggugurkan iman anak-anak Tuhan. Dan engkau, dikatakan, jika engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Nah, disinilah pada saat itu Yesus berpesan kepada Simon Petrus supaya dia tetap boleh sadar bahwa ada oknum yang tidak senang pada saat kita bertumbuh iman kita. Ya. Di sini dikatakan Tuhan untuk menguji iman kita. Jadi Tuhan juga ingin menguji iman itu. Itu saya ambil contohnya seperti yang dialami Ayub. Kalau kita lihat bahwa Ayub itu sangatlah, bagaimana Ayub itu sangat setia kepada Tuhan. Ayub pasal 2 ayat 4 dan 6 dikatakan, lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit, orang akan memberi segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuk engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah iya dalam kuasamu, hanya sayangkanlah nyawanya. Nah di sana Tuhan memberikan izin
kepada iblis untuk menggodai, menguji Ayub. Di sini kalau kita perhatikan, iblis juga ada kuasanya untuk menguji umat, orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita melihat di sana angin kesengsaraan menguji setiap kita. Kalau kita perhatikan keadaan ekonomi juga dapat menyebabkan kesengsaraan. Kalau kita perhatikan negara kita ini akan boleh dikatakan setelah corona datang, virus corona datang, bahkan dampaknya nanti akan terjadi ekonomi juga tergoncang. Kalau kita perhatikan saat ini, banyak saat ini penguasa-penguasa atau juga bagaimana pengusaha dan juga bagaimana yang punya usaha besar saat ini banyak mengalami suatu situasi yang tidak baik. Keadaan ekonomi mulai merebak. Itu juga yang dihadapi oleh Ayub. Bagaimana pada saat itu Ayub adalah orang yang sudah percaya, bagaimana dia boleh dikatakan setia kepada Tuhan, orang saleh pada zamannya. Kalau kita baca Ayub 1, pasal 1 dikatakan, Ayub adalah seorang laki-laki di tanah Uz, bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayat 4 dikatakan, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai betina makan rumput di ladang, datanglah orang-orang Seba menyerang dan merampas serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepadamu. Ini situasi yang dihadapi oleh Ayub. Pada saat dia setia, datang orang saleh, pada saat itu boleh dikatakan bencana datang kepada dia. Yang terusnya dikatakan, sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Ini gelombang yang kedua. Masalah datang, masalah lagi datang. Yang dihadapi oleh Ayub. Yang ketiga, sementara itu berbicaralah. Datanglah orang lain yang berkata, orang-orang Kasdi membentuk 3 pasukan. Lalu menyerbu unta-unta dan merampas serta memukul penjaganya dan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput. Sehingga dapat memberitahukan hal itu kepadamu. Ini masalah dihadapi oleh Ayub. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang laki-laki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara yang sulung. Maka dari seberang pada gunung rumah dilihatnya pada 4 penjuru yang roboh menimpa orang-orang muda sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan itu kepada Tuanku. Ini yang dihadapi Ayub. Bahkan hartanya hilang, anaknya hilang. Cuman yang hidup istrinya. Bahkan kalau kita melihat istrinya juga meninggalkan dia. Ini masalah ekonomi menggoncang. Saat ini juga kalau kita perhatikan melalui ekonomi kita saat ini banyak juga saat ini yang tergoncang usahanya. Tetapi bagaimana sikap Ayub? Sikap Ayub di sana kalau kita melihat, maka berdiri Ayub, lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujud ia dan menyembah. Ini. Nah di situasi seperti itu Ayub mau datang kepada Tuhan. Ayub tetap menyembah Tuhan. Dia katakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ini adalah sikap Ayub. Di tengah-tengah ekonomi yang terpuruk, di tengah-tengah situasi yang melanda dia, di sana dia mengatakan, terpujilah nama Tuhan. Inilah sebenarnya yang dihadapi pada saat kita mengalami situasi yang saat ini. Inilah yang akan kita katakan.
Terpujilah nama Tuhan. Kadang-kadang penderitaan itu, sengsara itu dapat juga orang dapat mencuri karena kekurangan. Ya. Ini juga masalahnya. Kalau kita baca Amsal 30:9, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata siapa Tuhan itu. Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan namaku. Ini Allahku, inilah situasi. Di sana dikatakan dalam bacaan kita tadi, di dalam Lukas pasal 6, ada dua hal di sana. Ada dua hal yang membangun rumah bersama-sama. Ada membangun rumah di atas batu, menggali pondasinya. Ada juga yang boleh dikatakan membangun rumah di atas pasir. Ini sama-sama. Ketika ada masalah pencobaan datang, mana yang lebih kuat? Dikatakan di dalam Alkitab bahwa yang lebih kuat orang yang mendirikan rumah di atas batu. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan. Bagaimana caranya supaya kita mendirikan pondasi yang benar. Supaya pada saat ada badai, ada angin pencobaan itu kita kuat. Itu yang dikatakan di dalam Yohanes 15 ayat 7. Jika kamu tinggal di dalam aku. Kita tinggal di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, firmanku tinggal di dalam kamu. Inilah pondasi itu kita di dalam Yesus dan firman Tuhan ada di dalam hati kita. Inilah kuncinya kita membuat suatu pondasi. Sedangkan yang mendirikan rumah di atas pasir, dia tidak punya pondasi itu. Dia tidak tinggal di dalam Yesus. Tidak, firman Tuhan tidak ada di dalamnya, di dalam hatinya. Sehingga pada saat ada ujian, mereka gugur. Mereka tidak dapat bertahan karena pondasinya nggak kuat. Inilah dikatakan yang boleh kita renungkan pada pagi hari ini. Kenapa? Ketika ada suatu kelaparan, mencuri dan mencemarkan nama Allah. Jadi orang yang kuat itu tetap bisa bertahan. Dengan jalan demikian mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang serta tua-tua dan ahli Taurat. Mereka menyapa. Ini masalah yang kedua. Masalah yang kedua adalah masalah politik. Ya. Masalah politik yang dihadapi. Pada zaman itu kalau kita menyaksikan setelah ada suatu masalah ekonomi akan berlanjut dengan masalah politik. Itu juga yang dihadapi oleh pada saat itu di jemaat mula-mula. Ada tekanan dari pemerintah, ada tekanan dari ahli Taurat. Dan juga ada boleh dikatakan seperti yang dihadapi Stefanus. Di mana Stefanus di sana diperhadapkan dengan mahkamah agama. Kalau kita baca dalam Kisah pasal 6 ayat 13, lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus dan Taurat. Inilah boleh dikatakan kalau kita melihat situasi politik pada saat itu. Gereja mula-mula dibakar dan anak-anak Tuhan dibunuh. Ini masalah politik yang terjadi. Ya. Ini kita lewat aja. Ya. Ini juga masalah politik yang dihadapi oleh Daniel. Ya, kalau kita melihat Daniel pasal 6. Daniel dilemparkan ke gua singa adalah korban politik. Bagaimana Daniel kalau kita melihat di sana ada juga situasi politik. Nah, hari demi hari juga kalau saya menyaksikan di dalam kehidupan kita bernegara di Indonesia, kalau kita menyaksikan ini nantinya politik juga akan bermain di Indonesia ini. Ya, masalah politik. Dan juga itu juga yang dihadapi oleh Daniel. Kalau kita baca Daniel pasal 6. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi. Dan para wakil raja itu. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaan. Ini satu hal. Maka berkatalah orang itu. Kita tidak akan mendapat suatu alasan
dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allah. Nah, ini diperhadapkan. Jadi orang yang benar itu selalu dicari kesalahannya. Pada saat kita benar di hadapan Tuhan, jangan kira banyak halnya yang akan melihat kita di mana salahnya. Ya, kita juga di sini latihan. Lalu bergegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata, ketahuilah, kalau kita lihat di sana, orang Median dan Persia tidak ada melarang atau penetapan yang keluar raja yang dapat diubah. Ayat 17, sesuai itu raja memberi perintah, lalu diambil Daniel, lalu dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicara raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Nah, di sana Daniel di tengah-tengah situasi politik yang begitu luar biasa, dia tetap mengandalkan Tuhan. Bahkan raja sendiri mengatakan, Allahmu yang melepaskan engkau. Nah, di sini perlu kita menyadari di situasi yang yang terjadi virus corona ini, di sana boleh dikatakan kita harus mengandalkan Tuhan. Tuhan yang melepaskan kita dari virus-virus yang terjadi pada saat ini, dari masalah-masalah pada saat kita mau mendirikan rumah di atas batu. Kita punya pondasi, maka kita akan dilepaskan oleh Tuhan. Ya. Karena itu di situasi ini emosi yang tertekan dapat menyebabkan sengsara di dalam kita. Itu pancala penyakit menciptakan sengsara. Kalau kita lihat bahwa iblis itu juga bisa menciptakan sakit penyakit. Bagaimana iman kita diuji. Seperti tadi kasus Ayub. Tetapi Ayub tetap bertahan. Karena dia bertahan apa? Tuhan memberkati Ayub begitu rupa. Tuhan memberkati. Yang terakhir, angin penghakiman, penghukuman Tuhan akan menguji kita, hidup kita. Ya, penghukuman adalah pasti. Nah, di sana boleh dikatakan kalau kita melihat, kalau kita baca artikel-artikel, banyak hal yang melibatkan ini tentang bagaimana Amerika katanya sudah menyetujui tentang apa? Tentang chip 66. Bahkan kalau mereka tidak menggunakan 66, mereka tidak bisa belanja. Ini sudah mulai. Sudah mulai saat ini di Amerika sudah mulai disetujui. Ini sangat, kalau dia menolak dikasih tanda 6, maka seluruh asetnya diblokir. Sehingga itu semua milik pemerintah. Mau tidak mau nanti semua orang yang punya hubungan dengan aset-aset pribadi, mungkin juga disimpan di bank segala macam. Supaya dia takut kehilangan. Maka dia akan dipasang tanda 66. Tetapi kalau dia enggak takut kehilangan, maka dia lepas. Ini diperhadapkan dengan penghukuman. Kalau saya saksikan saat ini, sudah mulai tanda-tandanya, sudah mulai. Kenapa saat ini kita diperhadapkan dengan hal itu? Karena itu dikatakan dalam Ibrani 9:27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan sesudah itu dihakimi. Kita itu hanya mati satu kali saja, ada suatu penghakiman nanti. Jadi di tengah-tengah seperti ini, iman kita harus bertahan. Ya. Karena itu dikatakan di sini, kalau kita melihat di dalam Roma 14 berlaku bagi setiap kita. Roma 14 ayat 12, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Di tengah-tengah situasi ini, supaya kita tetap semangat, kita enggak kendor. Kita harus apa? Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Ini yang harus kita lakukan. Kita tetap bersukacita. Di tengah-tengah
situasi yang menakutkan ini, kita tetap ada bersuka cita karena kita punya pengharapan. Itu surga. Dan juga dikatakan kita harus sabar dalam kesesakan dan bertekun dalam doa. Ini yang harus kita lakukan. Karena itu bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. Dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Nah, ini adalah aplikasinya. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan janganlah mengutuk. Nah, kita di situasi seperti ini, berkat Tuhan harus keluar dari mulut kita. Jangan kutuk. Karena itu di tengah-tengah seperti ini kita bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangis sadar dengan orang yang menangis. Artinya kita harus melibatkan hidup kita. Kita harus peduli. Kita harus mulai membangun iman kita. Jangan sampai Lukas pasal 6. Banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Apa katanya? Aku tidak mengenal Engkau. Kalau kita bandingkan dalam Matius pasal 7 ayat 21, ini hampir sama. Sehingga pada akhirnya nanti orang berkata, aku sudah melayani Engkau Tuhan, aku sudah begini. Kata Tuhan, aku tidak mengenal Engkau. Karena apa? Karena Engkau tidak melakukan apa yang telah kuperintahkan. Nah, inilah supaya kita jelas bahwa kita saat ini boleh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena kita tahu gelombang-gelombang itu, angin gelombang percobaan akan menerpa hidup kita. Nah, bagaimana sikap kita tadi? Kita harus senantiasa membangun iman kita, membangun keyakinan kita di atas punya pondasi. Punya pondasi dengan apa? Sesaat ini kita dirumahkan saat ini. Sebenarnya inilah kesempatan bagi kita untuk membuat pondasi bagi kita. Kita rajin baca Alkitab. Kita rajin baca Alkitab. Kita rajin berdoa. Ini kesempatan. Usahakanlah pada saat kita di rumah. Situasi seperti ini. Kita boleh baca lebih banyak Alkitab. Daripada kita baca-baca tentang virus corona. Tapi kita membangun pondasi kita di atas firman Tuhan. Kesempatan baca terus firman Tuhan mumpung di rumah. Kalau nanti sudah disuruh kerja kan, baca terus sampai selesai. Nah inilah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini. Kami boleh diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Supaya kami Tuhan, di saat-saat seperti ini Tuhan suruh kami di rumah kami masing-masing. Kesempatan bagi kami untuk menanamkan fondasi yang benar. Itu dengan apa? Dengan membaca firman-Mu. Dengan berdoa supaya sungguh-sungguh kami tetap di dalam Kristus Yesus. Sehingga Tuhan, berkat Tuhan kami nikmati. Supaya kami bersuka cita di tengah-tengah kesesakan. Sehingga firman Tuhan terus ada di dalam pikiran kami. Firman Tuhan menguasai hidup kami. Sehingga pikiran-pikiran kami boleh terarah kepada Tuhan. Sehingga ketakutan, kekhawatiran itu bisa dikendalikan oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah segala pujian kami, segala syukur kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Ya, yang sudah menyiapkan perjamuan kudus. Kita akan nyanyikan satu lagu. Ya, Pak Alek. Ya. Perjamuan kudus. Kita akan nyanyikan satu lagu sebelum kita memulai perjamuan kudus. Lagunya Karya Terbesar Dalam Hidupku. Nah, mungkin supaya kita tidak lari, suaranya muncul hilang, ya. Deborah saja yang bernyanyi, ya. Yang lain diam, ya. Atau bisa juga ikut bernyanyi tapi matikan suaranya, ya Pak. Di-mute suaranya sehingga ya tidak keluar, ya. Yuk, Karya Terbesar Dalam Hidupku sebelum kita mulai perjamuan kudus. Yuk kita sama-sama angkat pujian Karya Terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia,
hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat roti yang ada di tangan kita masing-masing. Mari kita berdoa masing-masing, supaya pada saat perjamuan kudus ini, kita boleh menikmati anugerah Tuhan, bahkan pengorbanan Tuhan yang mati di kayu salib. Karena itu pada saat perjamuan kudus berlangsung, Tuhan Yesus mengambil roti dan mengangkatnya dan mengucap syukur. Dia mengatakan, inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan untuk menebus dosa-dosamu. Ingatlah pada saat engkau memakannya, bahwa tubuh Yesus sudah dipecah-pecahkan untuk dosa-dosa kita. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Setelah itu mari kita angkat anggur yang ada di tangan kita. Pada saat itu Tuhan Yesus mengambil cawan dan dia mengangkatnya ke atas dan mengucap syukur. Dia mengatakan, inilah darahku yang telah ditumpahkan untuk menebus dosa-dosamu. Pada saat engkau ikut perjamuan, ingatlah bahwa darah Tuhan Yesus telah dicurahkan untuk menebus dosa-dosamu. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah melalui perjamuan kudus yang kami lakukan ini, kami boleh dilepaskan dari segala sakit penyakit. Sehingga di situasi seperti ini, kami merasakan jamahan Tuhan, kami merasakan penghiburan Tuhan, kami merasakan kekuatan yang daripada Tuhan, sehingga kami boleh tetap memuliakan Tuhan di dalam hidup kami. Biarlah melalui perjamuan kudus ini Tuhan, kami mengingat bahwa Yesus Kristus telah mati di salib untuk menebus dosa-dosa kami. Sehingga dikatakan, oleh bulu-bulunya engkau telah sembuh. Oleh pengorbanan Tuhan Yesus, kita telah dipulihkan. Kalau kita mengalami sakit penyakit, biarlah Tuhan Yesus yang memulihkan. Biarlah Tuhan kami bersyukur pada saat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Saya persilakan Pak Alex. Baik, terima kasih Pak Saud. Ya. Nah, Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sebelum
kita mengakhiri ibadah kita, ada beberapa pengumuman yang saya ingin sampaikan terkait dengan ibadah nanti di Menara Pengharapan. Itu akan diadakan rencananya ya, ini baru rencananya pada minggu ketiga. Namun sekali lagi kita tetap berpatokan dan melihat kebijakan pemerintah. Dan yang berikutnya adalah memang sebenarnya hari Jumat itu ada ibadah. Tapi karena situasi dan kondisi yang kita alami saat ini, maka Jumat itu pun bisa kita tetap adakan ibadah melalui Zoom, ya, melalui Zoom, ya. Nah, mungkin hari Jumat itu bisa ibadah itu bisa dimulai jam 9 pagi, ya. Jam 9 pagi hari Jumat. Cuma nanti tinggal antara Pak Yopi, Pak Saud, ya, dan Pak Nelson dan rekan yang lain putuskan siapa yang bawa firman Tuhan. Ya, karena itu ya, memang Jumat malam biasa dipakai untuk PA, tapi mungkin kalau ibadah tinggal kita pikirkan mungkin jam 9 pagi lebih baik. Seperti hari ini. Kemudian ada Bapak Ibu jemaat Tuhan yang mungkin butuh dukungan doa, bisa disampaikan untuk didoakan dalam doa syafaat selain COVID-19 atau bangsa kita. Ada? Doa syafaat, tolong doakan Ibu Hit. Ulang tahun ya besok. Ibu Hit ulang tahun. Besok ulang tahun dia besok. Ya, iya. Ulang tahun ke Ya, 93 tahun. Ada yang lain Bapak Ibu? Yang butuh dukungan doa? Indri mungkin pasangan hidup? Atau Deborah? Ini Pak, masih kerja, doakan supaya nggak terjadi apa-apa. Oke. Ya, lalu kita juga berdoa untuk Pak Nelson ya. Dan satu juga kita doakan untuk ibunya karena perutnya juga sudah mulai mulas. Makanya nggak nongol ya. Ya. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah firman-Mu ini dapat menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk keadaan bangsa dan negara kami yang dimana kami tinggal bahkan di dunia ini. Tuhan melalui COVID-19 ini, Tuhan Engkau yang menunjukkan kuasa-Mu, Engkau yang berperkara dalam kehidupan setiap pribadi kami, akan membentengi, melindungi kami. Tapi Tuhan, disinilah orang membutuhkan Engkau dan pertolongan. Bagi yang sudah positif terkena COVID-19 ini, Tuhan, anugerah kesembuhan-Mu Engkau nyata dalam kehidupannya. Sehingga dia dapat sembuh dan dapat menjadi saksi bagi orang lain. Dan menceritakan anugerah kuasa penyembuhan yang Engkau kerjakan dalam hidupnya. Baik melalui para medis maupun melalui mujizat yang ia alami. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, bahwa orang-orang yang mungkin terkena COVID-19 dan sudah meninggal, keluarga mereka Engkau berikan kekuatan, penghiburan daripada-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk Presiden dan Wakil Presiden bahkan jajaran pemerintah yang terus berpikir bagaimana mencegah penyebaran COVID-19 dan dalam juga menjalankan pemerintah ini. Tuhan, biarlah semua dapat berjalan dengan baik dan lancar. Mungkin beberapa pengaruh yang terjadi terkait dengan roda ekonomi, terkait dengan politik dan sebagainya. Tuhan, Engkau campur tangan sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Bahkan keadaan ekonomi pun berjalan dengan baik. Di dalam nama Yesus Kristus kami percaya Engkau Allah yang Maha Kuasa. Terlebih lagi Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Nia yang sudah mulai